Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Widinanto dari Teknik Elektro semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang sistem audio. Di sini kita akan membahas tentang sistem audio. Yang pertama, pengertian sistem audio. Sistem audio adalah sistem pemrosesan suara secara elektronik. Suara yang dikeluarkan oleh sumber suara, kemudian mikrofon yang merubah menjadi getaran listrik. Getaran listrik dikuatkan oleh penguat, kemudian diubah menjadi suara oleh loudspeaker. Bagian-bagian pada sistem audio itu ada 3. Yang pertama input transducer, yang kedua audio processor, yang ketiga output transducer. Di sini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama input transducer. Perangkat pada input transducer di sini yaitu mikrofon. Bagian ini fungsinya sebagai penangkap sinyal suara atau suara dari sumber suara. Kemudian meneruskan suara tersebut ke sound system. Suara yang masuk ke mikrofon kemudian diubah menjadi sinyal dan masuk ke proses audio. Suara akan melewati perangkat lain dan kemudian menjadi keluaran di speaker atau output audio. Yang kedua yaitu audio processor. Pada bagian ini, perangkat pemrosesan yang saling melengkapi terdiri dari konverter dan inverter, sehingga lebih tepat disebut dengan audio processor. Perangkat ini bertugas untuk memproses atau memfilter sinyal agar bisa terdengar lebih detail dan indah atau nyaman setelah keluaran dari speaker. Secara sederhananya, audio processor berguna untuk memperbaiki sinyal atau sinyal yang masih flat yang keluar dari mixer. Mixer audio. Ini adalah sebuah peralatan sound system yang gunanya untuk mencampur 2 atau lebih dari channel audio input untuk menjadikan satu kesatuan sistem penyuaraan yang utuh. Jadi inputannya itu banyak dari channel-channel banyak terus digabungkan menjadi satu suara yang utuh. Kemudian ada equalizer. Ini adalah alat untuk menyesuaikan keseimbangan antara frekuensi dalam sinyal elektronik dan meratakan frekuensi. Prosesnya disebut dengan equalizer. Equalizer dioperasikan dengan cara memperkuat atau melemahkan pita frekuensi atau disebut frekuensi range, sehingga ditemukan pemerataan suara yang pas seperti yang diinginkan. Jenis equalizer pada sistem audio ada 2, yaitu parametric equalizer. Jenis ini equalizer yang fungsinya mirip seperti tone control dan tunernya menggunakan potensio putar. Kalau pernah lihat itu ada box panel terus ada putar-putarnya, itu potensio putar. Yang kedua graphic equalizer. Fungsinya yang lebih spesifik daripada parametrik, sehingga sering dipakai untuk rekaman, live musik, radio, siaran, dan sebagainya. Tersedia graphic equalizer ini tersedia mulai dari yang paling praktis itu 5 band, sehingga yang sangat spesifik sampai 31 band. Tunernya yang menggunakan potensio geser agar secara visual lebih mudah untuk mengetahui beberapa level tuningnya pada tiap band yang ada. Istilah-istilah pada equalizer itu ada low self equalizer, high self,
high pass, low pass. Low self equalizer di sini semua frekuensi di bawah F yang ditentukan akan terkena boost atau cut, terpotong. Kemudian high self equalizer semua frekuensi itu di atas F yang ditentukan akan terkena boost atau cut. Yang ketiga ada high pass equalizer. Semua frekuensi di bawah F yang ditentukan akan dipotong atau dibuang. Kemudian yang keempat ada low pass. Semua frekuensi di atas F yang ditentukan akan dipotong atau dibuang. Kemudian ada audio kompresor. Ini adalah perangkat yang termasuk dalam kategori gain base. Pada unit kompresor parameternya menggunakan satuan dB. Kompresor ini berguna untuk membuat sinyal lebih rata atau stabil, tidak ada terlalu naik turun. Fungsi utamanya dari kompresor ini untuk mengurangi dan menambahkan dinamik ring yang berlebih atau berkurang. Untuk kategori kompresor di sini ada 4. Yang pertama limiter. Limiter ini outputnya konstan, tidak peduli besar kecilnya sinyal yang masuk atau sinyal tak diperkenankan melewati threshold yang ada. Kemudian yang kedua itu break wall limiter. Limiter yang banyak digunakan pada saat mastering untuk menaikkan volume keseluruhan dari sebuah material audio. Kemudian yang ketiga itu frekuensi select kompresor. Ini bekerja pada satu band frekuensi yang telah ditentukan. Untuk contohnya adalah Deezer. Deezer bekerja pada frekuensi sekitar 5-8 kHz dan berguna untuk menekan bunyi desis pada vokal. Yang keempat itu adalah multi-blend kompresor. Ini banyak digunakan untuk mastering. Dengan menggunakan multi-blend kompresor ini, maka kita bisa dengan mudah memberikan kompresi pada masing-masing band. Kompresi low, mid, sama high. Frekuensi ini tidak hanya kepada single band saja. Untuk parameter kompresor, yang pertama itu threshold. Threshold di sini adalah poin penting di mana kompresor akan bekerja pertama kali untuk mengurangi gain. Kemudian yang kedua itu rasio. Intensitas kompresor atau mengurangi jumlah redaman menjadi yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu attack. Attack di sini mengatur waktu kompresor dari sejak kejadian keadaan level suara melebihi nilai threshold hingga kompresor mulai mengecilkan suara sesuai dengan nilai rasio yang dipasang. Untuk yang keempat itu release time. Release time di sini ada pengatur waktu melepaskan kompresor dari saat terjadi level suara masuk kembali menjadi kurang dari nilai threshold hingga kompresor tidak lagi mengecilkan suaranya. Kemudian yang kelima itu make up gain. Saat kompresor bekerja mengurangi sinyal atau suara, maka level suara akan sedikit lebih mengecil. Kemudian ada audio amplifier. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal dari input beramplitudo rendah menjadi sinyal keluaran dengan amplitudo relatif tinggi, tetapi frekuensinya tetap sama. Sinyal keluaran yang diperkuat biasanya berupa suara analog. Amplifier ini mempunyai fungsi untuk menguatkan sinyal audio. Setelah mengalami proses, sinyal yang diterima akan dikuatkan untuk kemudian diumpan ke loudspeaker atau dikeluarkan suaranya melewati loudspeaker. Di sini ada power amplifier.
Di dalam power amplifier itu ada beberapa kelas-kelasnya. Itu yang pertama yaitu kelas A. Pada kelas A ini, penguat kelas A itu rangkaian dasar transistor common emitter. Penguat jenis kelas A ini dibuat dengan pengaturan arus bias di titik tertentu. Biasnya itu I pada garis bebannya. Posisi titik Q sedemikian rupa sehingga berada di tempat tengah garis beban kurva VCEIC dari rangkaian penguat tersebut. Ciri khas penguat kelas A ini, seluruh sinyal keluarnya bekerja pada daerah aktif. Penguat tipe A disebut sebagai penguat yang memiliki tingkat fidelitas yang tinggi. Penguat kelas A ini memiliki efisien yang rendah, kira-kira sekitar hanya 25% sampai 50%. Kemudian ada power amplifier kelas B. Amplifier kelas B ini merupakan penguat modifikasi dari kelas A yang tadi. Agar tidak terjadinya panas yang berlebih, penguat kelas B ini dibuat dengan menggeser titik Q ke titik B. Penguat kelas B ini sering dinamakan sebagai penguat push-pull. Jika sinyalnya berupa gelombang sinus, maka transistor Q aktif pada 50% siklus pertama, fase positif, dan selanjutnya giliran. Penguat kelas B ini lebih efisien dibanding dengan kelas A, sebab jika tidak ada sinyal input, maka arus bias juga nol, dan praktis untuk membuat kedua transistor dalam keadaan off. Untuk efisiensi penguat kelas B ini sekitar 75%. Yang kemudian ketiga itu kelas AB. Penguat kelas AB ini kombinasi dari penguat kelas A dan penguat kelas B. Penguat kelas AB ini penguat yang paling umum digunakan dalam desain penguat daya audio. Titik kerja penguat kelas AB ini berada di antara titik kerja penguat kelas A dan penguat kelas B. Maka penguat kelas B ini dapat menghasilkan penguat sinyal yang tidak terdistorsi seperti penguat kelas A. Untuk efisiensi penguat kelas AB ini hingga 78,5%. Seperti itu. Yang keempat itu kelas penguat power amplifier kelas C. Power amplifier kelas C ini hanya membutuhkan satu transistor Q1 itu. Transistor penguat untuk dapat bekerja dengan baik. Power amplifier kelas C memang didesain khusus untuk menguatkan sinyal hanya satu fase positif saja. Untuk efisiensinya itu tinggi sampai 100%. Kemudian yang kelima itu kelas power amplifier kelas D. Penguat daya kelas D ini menggunakan pulse gain atau biasa dikenal dengan teknologi pulse width modulation (PWM), di mana lebar pulsa sebanding dengan amplitudo sinyal input, dan sinyal PWM akan membuat transistor switching sesuai dengan lebar pulsa. Secara teori, penguat kelas D ini mempunyai efisiensi sekitar 90% hingga 100%. Yang terakhir yaitu output transducer. Pada bagian ini, perangkat yang dianggap sebagai hasil akhir dari proses-proses sebelumnya. Output transducer merupakan perangkat yang
dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara atau bentuk suara. Salah satu perangkat yang termasuk dalam kategori output transducer adalah speaker. Speaker ini mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Untuk prinsip kerjanya, speaker ini memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan. Kumparan itu disebut kumparan suara untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen. Untuk menggerakkan speaker bergerak bolak-balik. Kumparan suara itu bagian yang bergerak dan magnet permanen adalah bagian speaker yang dipasang pada tempatnya atau permanen. Sinyal listrik yang melewati kumparan suara akan menyebabkan medan magnet berubah dengan cepat, yang menyebabkan magnet permanen melakukan gerakan menarik dan menolak. Terdapat getaran maju mundur dan pada speaker. Adalah komponen utama speaker yang bergerak. Pada prinsipnya, semakin besar semakin besar pula permukaan yang dapat menggerakkan udara, sehingga suara yang dihasilkan speaker juga akan semakin besar. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan. Nun wal kolami turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.